Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bapak Guru Hebat, saya Indra Wiguna calon guru penggerak Angkatan 9 akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan peran menciptakan budaya positif. Peran utama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, pembela kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi di sekolah. Dalam menjalankan peran ini, menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, dan segitiga restitusi. Semua ini terkait dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi perbaikan mutu pendidikan. Melalui upaya ini, guru penggerak berperan dalam menciptakan budaya positif yang berfokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan siswa, serta mendukung perbaikan mutu pendidikan. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah tentang penghargaan, sebagaimana dijelaskan dalam modul 1.4 yaitu 1. Penghargaan dapat efektif dalam mendorong perilaku yang diinginkan dalam jangka pendek, tetapi jika digunakan terlalu sering, individu dapat menjadi tergantung pada penghargaan eksternal dan kehilangan motivasi intrinsik. 2. Penghargaan yang diberikan dengan persyaratan cenderung kurang efektif dalam jangka panjang karena dapat menimbulkan kecewa jika tidak terpenuhi, dan individu mungkin berhenti berusaha sekeras sebelumnya. 3. Penghargaan dapat merusak hubungan dan menciptakan persaingan di antara individu, yang dapat memicu perasaan iri dan ketidakjujuran. 4. Penelitian menunjukkan bahwa penghargaan dapat mengurangi ketepatan dalam tugas-tugas kognitif, dan individu yang diberikan penghargaan cenderung membuat lebih banyak kesalahan. Perubahan yang saya alami ketika mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif yaitu perubahan penerapan posisi kontrol. Meskipun dalam pendidikan luar biasa dalam penerapan posisi kontrol manajer menjadi tantangan tersendiri bagi saya, terutama bagi peserta didik yang memiliki hambatan intelektual. Karena untuk menerapkan posisi kontrol manajer segitiga restitusi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yang membutuhkan peserta didik berpikir kritis yang mana anak tunagrahita memiliki hambatan dalam hal tersebut. Namun bagi peserta didik yang tidak memiliki hambatan intelektual seperti tunanetra dan tunarungu dapat diterapkan dengan pendampingan secara khusus. Pengalaman saya mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah saya yaitu menerapkan segitiga restitusi pada peserta didik tunanetra dan tunarungu. Untuk peserta didik tunanetra dalam berdialog segitiga restitusi berjalan komunikatif. Sedangkan untuk peserta didik tunarungu dalam berdialog segitiga restitusi mengalami hambatan dalam komunikasi dan pemahaman kalimat yang disampaikan. Ketika penerapan segitiga restitusi berhasil diterapkan pada peserta didik, perasaan saya bahagia karena perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan kelas, sekolah berkurang. Dalam penerapan segitiga restitusi peserta didik mengalami perubahan perilaku yang tadinya misalkan pada anak tunanetra sering menyimpan sepatu di mana saja sekarang menjadi dapat menyimpan di tempat sepatu pada tempatnya dan juga pada anak tunarungu yang tadinya datang ke sekolah sering terlambat menjadi tepat waktu. Yang perlu diperbaiki dalam penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan, yaitu ada beberapa tahapan yang terlewati dalam menetapkan keyakinan kelas dan berdialog segitiga restitusi. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 posisi kontrol yang saya terapkan pada peserta didik yaitu posisi sebagai teman, perasaan yang saya rasakan saat itu merasa kecewa karena belum ada perubahan yang signifikan. Sedangkan setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang 5 posisi kontrol kemudian saya terapkan pada peserta didik sesuai dengan hambatan dan kebutuhan peserta didik terjadi perubahan yang signifikan terutama bagi peserta didik yang tidak mengalami hambatan intelektual, perasaan saya senang karena perilaku yang melanggar nilai-nilai kebajikan sekolah berkurang. Restitusi yang saya terapkan antara lain 1. Menstabilkan identitas dengan cara memberitahu bahwa melakukan kesalahan merupakan tindakan yang wajar. 2. Validasi tindakan yang salah dengan berdialog sehingga peserta didik menyadari kesalahan yang diperbuat. 3. Menanyakan keyakinan dengan cara berdialog untuk sehingga peserta didik dapat mencari solusinya sendiri untuk mengatasi permasalahan nilai kebajikan sekolah yang dilanggar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.